Jadi, supaya suara iPhone-mu lebih keras, masuk ke setting, music, dan temukan equalizer. Di menu namanya EQ. Opsi late night akan membuat suara ponselmu lebih keras sekitar 20% daripada sebelumnya. Kalau kamu harus menandatangani banyak dokumen, kiat ini akan membantumu menandatangani semuanya tanpa harus mencetak atau memindai. Screenshot saja dokumennya, kemudian ketuk hasil screenshotnya untuk mengedit. Ketuk tombol plus di sudut kanan bawah, pilih signature di toolbar, dan jadi deh! Tandatangani dokumen dengan jemarimu, lalu simpan dengan menekan dan. Beres! Untuk merekam video diam-diam, masuk ke kamera. Mulailah merekam, lalu kembali ke notification center, video akan terus merekam, tapi tidak akan terlihat di layar. Ih, kamu nakal ya! Kamu juga bisa membuat getaran unik untuk setiap nama dalam daftar kontakmu. Masuk ke setting, lalu sound, dan buka ringtone. iPhone biasanya diatur dengan getaran bawaan, tapi kalau men-scroll ke bawah sedikit lagi, kamu akan melihat bagian custom. Ketuk ritme yang kamu suka, dan simpan. Kamu bisa mengaturnya untuk setiap nama dalam daftar kontakmu. Padahal akan lebih keren kalau kamu bisa membuat orang aslinya bergetar ya. Tapi ini cuma khayalan. Kalau getaran khusus masih belum cukup, dan kamu masih melewatkan panggilan dari Tante Ria, coba tambahkan lampu flash. Nyalakan sebagai notifikasi untuk panggilan masuk. Masuk ke General Settings, pilihlah bagian Accessibility, lalu bagian Hearing. Nyalakan LED Flash for Alerts. Panggilan dari Tante Ria tak akan pernah terlewat deh. Kamu pasti punya lusinan tab yang terbuka pada browsermu, atau malah ratusan. Untuk menutupnya hanya dalam sekali ketuk, tahan tombol Done di sudut kiri bawah, dan pilih Close All X Tabs. Aku pernah menutup 242 tab sebelumnya loh. Kalau kamu tidak sengaja menutup semua tab dan harus kembali ke beberapa tab yang terbaru, tekan tombol plus di tengah. Ini akan membuka daftar tab yang baru-baru ini ditutup. Nah, yang harus dilakukan hanyalah men-scroll ke bawah untuk mencari tab yang tidak ingin kamu tutup. Kapanpun kamu harus memilih lebih dari satu ikon, ketuk dan tahan satu ikon, dan dengan jari yang lain, tambahkan ikon lain yang kamu perlukan. Namun, ini tidak akan berfungsi pada iPhone 6 atau yang lebih tua. iPhone terbaru punya fitur super nyaman yang bisa membantumu beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lihat garis yang ada di dasar layar, geser ke kiri atau kanan, dan temukan aplikasi yang kamu butuhkan. Tidak perlu mengklik 2 kali dan notification center lagi. Pengatur waktu iPhone-mu jauh lebih berguna daripada kelihatannya. Kalau kamu sering ketiduran saat mendengarkan lagu favorit atau menonton video YouTube seperti aku, masuk ke clock, ketuk timer, dan pilih bagian When the Time Ends. Scroll ke bawah sampai kamu melihat tombol Stop Playing. Fitur ini menutup seluruh aplikasi media seperti musik, jendela yang memainkan lagu atau video, bahkan aplikasi YouTube. Lumayan berguna jika kamu pernah terbangun jam 3 pagi dan melihat video acak diputar otomatis. Kita semua sudah terbiasa menggunakan Messenger, tapi iMessage juga seru. Tekan send untuk menambahkan efek wow ke pesanmu. Bagian gelembungnya punya 4 fitur. Invisible Ink membuat pesan tak terbaca kecuali kamu menyapu pesan itu dengan jari. Geser jari dari kanan ke kiri, bolak-balik supaya pesannya terbaca. Efek Gentle. Awalnya huruf terlihat sangat kecil, tapi lama-lama jadi besar. Efek Loud adalah kebalikannya. Saat pesan pertama muncul, ukurannya besar, tapi kembali ke ukuran normal dalam beberapa detik. Efek Slam membuat pesan tampak seperti menghantam layarnya. Tombol efek screen juga seru, pesanmu jadi bergema, layar ponsel temanmu akan dipenuhi pesan yang memantul. Geser ke kanan untuk pilihan lainnya, misalnya lampu sorot, balon, konfeti, hati, laser, kembang api, bintang jatuh, bahkan perayaan. Ada banyak efek lainnya, pasti ada yang cocok dengan pesan mengharukan yang akan kamu kirim. Tahan tombol spasi pada catatan. Cara ini memudahkanmu untuk menggeser kursor ke bagian manapun pada teks. Jika suka mengetik dengan satu tangan, sudah saatnya kamu mengatur keyboard dengan benar. Sambil mengetik, tahan tombol globe. Kamu mungkin tak pernah menyadari 3 keyboard ini. Tapi sebenarnya, keyboard yang di kiri berguna saat kamu memegang sambil mengetik hanya dengan tangan kiri, yang di tengah untuk mengetik dengan 2 tangan, dan yang di kanan berguna saat melakukannya hanya dengan tangan kanan.
Kalau kamu suka menulis surat cinta yang panjang di catatanmu, tapi tidak ingin ada orang lain yang membacanya, kecuali, tahulah, lindungi catatanmu dengan kata sandi. Caranya ada dua, tergantung model iPhone yang kamu miliki. Untuk iPhone 6, geser dari kanan ke kiri dan kamu akan melihat 3 ikon, kunci, folder, dan tong sampah. Gunakan tong sampah kalau surat cintamu enggak banget, gunakan kunci supaya tidak ada yang mengintip. Atur kata sandinya, tapi jangan sampai lupa ya, karena kamu tidak bisa menghapus suratmu. Kalau ini tidak berhasil, cukup ketuk dan tahan catatannya, dan kamu akan melihat bar kata sandi. Atur kata sandinya. Nah, mulai sekarang tak ada lagi yang tahu isi surat cintamu buat mawar yang kamu tulis di tengah malam yang sunyi dan sepi. Model iPhone terbaru punya fitur yang super keren. Kamu juga bisa membuat screenshot seluruh tampilan browsermu dalam satu file. Cukup tekan tombol volume naik bersamaan dengan tombol power. Kalau kamu harus mencari kata saat membaca artikel di internet, buka bar pencarian dan ketik kata yang ingin kamu cari. Kamu akan melihat 3 bagian, pencarian Google, nggak butuh, bookmark, dan history, nggak juga, dan on this page. Ketuk di sini. Kata yang kamu perlukan akan diwarnai kuning. Selain itu, akan ada bar navigasi khusus di bagian bawah dengan tanda panah agar bisa dengan cepat mencari kata kunci tersebut. Jangan lupa untuk sesekali merefresh operative memory iPhone-mu. Ini akan membantu perangkatmu bekerja lebih baik dan cepat. Untuk melakukannya, masuk ke Setting, General, Accessibility, Assistive Touch, dan nyalakan. Tekan tanda tambah, lalu tanda kurang, kemudian tombol power. Kamu akan melihat bar power mati. Tekan Assistive Touch dan tahan tombol Home. Operative Memory sudah di-refresh sekarang. Kalau kamu melihat notifikasi, masukkan kata sandi setelahnya. Itu artinya kamu melakukannya dengan benar. Yeay, berhasil! Assistive Touch juga membantumu mengatur fungsi baru sampai ketukan sederhana. Masuk ke Settings, General, Accessibility, dan di bagian Assistive Touch, kamu bisa mengubah komen apapun di bagian menu Custom Actions. Aku pilih mengetuk layar 2 kali untuk screenshot karena menekan tombol Home dan tombol Power sepertinya agak kurang nyaman. Untuk screenshot, ketuk lingkaran menu Accessibility 2 kali. Ukuran huruf di iPhone bisa diatur. Untuk membuatnya lebih besar atau kecil, masuk ke bagian Display and Brightness di Setting, ketuk Text Size, dan atur sesukamu. Baterai iPhone memang tidak begitu tahan lama, tapi jangan tanya soal kualitas fotonya. Nyalakan grid di pengaturan kamera, masuk ke General, pilih kamera untuk mengaktifkan gridnya. Ini bisa membantumu mengatur komposisi foto yang lebih baik. Oh ya, para pemilik iPhone tidak perlu aplikasi berbeda untuk membaca kode QR karena sudah terpasang pada semua ponsel iPhone. Nyalakan kamera dan arahkan kodenya. Kamu akan melihat jendela pop-up di atas layar. Ketuk, dan kamu akan dibawa langsung ke browser ketautan yang dimiliki kode QR tersebut. Kalau tidak berfungsi, aktifkan fungsi Scan QR Code di pengaturan kamera. Sebenarnya kamu bisa mengatur lagu kesayanganmu sebagai alarm, masuk ke alarm, dan tekan edit di sudut kanan atas. Ketuk alarm yang ingin kamu ubah melodinya. Di bagian sound, tekan pick a song, dan pilih lagu apapun yang ada di ponselmu. Tapi ingat, aku tidak bertanggung jawab kalau lagu favoritmu berubah jadi lagu yang kamu benci beberapa hari setelah kamu pasang jadi bunyi alarm. Salah satu masalah yang paling dibenci oleh pengguna iPhone adalah saat memori ponsel penuh. Meskipun kamu sudah menghapus banyak foto, tetap saja tidak ada tempat yang tersisa. Masuk ke Setting, iPhone Storage, dan pastikan foto yang baru saja dihapus benar-benar sudah terhapus. Jika tidak, hapus di bagian penyimpanan atau storage. Harap diingat kalau pesanmu juga bisa berisikan file yang sangat besar. Jadi kamu bisa mulai membatasi seberapa lama pesan bisa disimpan. Dalam riwayat pesan, ketuk tombol Keep Message. Pilihan Forever memang sudah jadi pengaturan bawaannya, tapi kamu bisa memilih menyimpannya selama 1 tahun atau bahkan hanya 30 hari. Selamat mencoba semua triknya ya!